Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Madin wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ingkang sepindah kawula ngaturaken sugeng rawuh dumateng para bapak ibu. Amin amin. Tamu undangan ing tlatah menika. Ini yang paham bukan saya sama Pak Sudarmono nih. Saya tahu tapi kalau Punjab nggak bisa. Oh gitu ya. Magelangan ya. Masya Allah. Alhamdulillah, kami aturkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara walimatul apa ini? Walimah pasca hajian ya. Ini kan suasana walimah karena undangannya di satu ruangan kecil tempat istirahat. Baik. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang suaranya hilang, Pak? Utuh ya? Nah, kami berharap sebagaimana Anda berangkat dalam kondisi sehat, pulangnya juga dalam kondisi sehat. Ini mohon maaf sambil saya paksakan biar suaranya nggak putus. Karena saya kebanyakan batuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita banyak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita yakin yang namanya sebuah perjalanan itu pasti tidak lepas dari masalah. Dan bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min wa'tha'is safar, dari pemandangan yang menakutkan ketika safar. Karena orang ketika safar, dia mungkin akan menjumpai banyak hal yang itu tidak ada di kampung halamannya, tidak ada di tempat tinggalnya. Ada banyak yang baru, yang belum tentu sesuatu yang baru itu menguntungkan baginya. Intinya pasti yang namanya safar ada masalah. Wa ka'batil manzar, dan pemandangan yang tidak enak untuk dipandang. Misalnya melihat kecelakaan atau melihat aneka rintangan ketika safar. Wasu'il munqalab, dan suasana yang buruk di tempat kembali, yaitu di kampung halaman. Fil mali wal ahl, baik berkaitan dengan harta maupun berkaitan dengan keluarga. Kadang ada orang yang safar begitu pulang kaget. Kenapa? Ayamnya mati semua. Ya. Belum dikasih makan ya. Maka suasana seperti itu bisa saja terjadi ketika orang sedang melakukan safar. Sehingga kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, memohon kepada Allah 4 hal ketika safar. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rintangan ketika safar. Wasu'il munqalab wa kabatil mandar, dan pemandangan yang enggak bagus ketika safar. Wasu'il munqalab fil mali wal ahl. Dan alhamdulillah secara umum safar kita walaupun ada masalah, tapi masalah itu bisa kita selesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran Bapak Ibu sebagai catatan amal tersendiri. Karena kita bisa kerjasama dengan baik, kita bisa kerjasama dengan maksimal. Minimal adalah Anda memberikan dukungan yang baik kepada kami, para tim penyelenggara dari kegiatan perjalanan haji ini. Selanjutnya jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak komentar yang negatif berkaitan dengan kegiatan haji tahun ini, Pak. Terutama yang datang dari mereka yang berada di Indonesia. Sebab hampir dominan berita yang sampai di sana
itu berita yang nggak enak didengar. Mulai dari masalah di Mina, masalah di Arafah, di Muzdalifah, termasuk ketika di hotel transit, dan aneka masalah di mana. Tapi namanya orang biasanya kan enaknya nggak diceritain, tapi apa? Nggak enaknya lebih banyak yang diceritain. Kita dapat pelajaran tadi malam dari Ustadz Ariful Bahri. Namanya syukur sama kufur itu lebih banyak yang mana, Pak? Kufur. Makanya kalau syakir pakai wazan apa? Fa'il. Wazan fa'il itu menunjukkan pelakunya sedikit. Sedangkan kalau kufur menggunakan wazan fa'ul. Kafur menggunakan wazan kafur. Fa'ul. Yang menunjukkan kalau itu jumlahnya lebih banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali di antara hambaku itu yang pandai bersyukur. Karakter ini ada di masa Nabi SAW. Di zaman Rasulullah SAW, karakter seperti ini sudah ada. Jauh setelah zaman beliau, karakter seperti ini semakin dominan. Dulu yang lebih banyak tidak pandai bersyukur oleh Nabi SAW, beliau sebut posisinya ada pada wanita. Ibu-ibu itu kurang pandai bersyukur, karakter bawaannya. Makanya ketika beliau ceramah di depan para ummahat, di depan ibu-ibu, ketika khutbah Id, beliau menyampaikan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah. Karena aku lihat banyak di antara kalian yang masuk neraka. Yaitu di kalangan para wanita. Ada seorang sahabiah yang angkat tangan. Beliau angkat tangan bukan karena protes. Sebab ini informasi yang disampaikan Nabi SAW pasti benar. Gak mungkin ada yang melenceng. Cuman beliau ingin tahu sebabnya. Walima ya Rasulullah. Beliau tidak katakan, kenapa Islam kok gender ya Rasulullah? Lebih berpihak kepada lelaki, memenangkan lelaki. Wanita ini tidak ngomong kayak gitu. Tapi beliau bertanya, walima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kok kita para wanita lebih banyak yang masuk neraka? Beliau SAW menyebutkan, penyakitnya ada di mana, Pak? Penyakitnya ada di mana? Di lisan. Penyakitnya itu ada di lisan. Beliau mengatakan, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena wanita itu gampang mengucapkan kalimat umpatan, ya, sehingga ketika nggak enak dikit, tiba-tiba keluar hal yang nggak baik. Gampang tidak sabar. Wa takfurnal ashir, dan kufur kepada suami. Maksudnya gimana? Kebaikan suami yang demikian banyak, itu lebih banyak dilupakan. Begitu suami melakukan satu kesalahan, kawin lagi misalnya. Hah? Kawin lagi misalkannya. Oh bukan. Kok kenceng banget ya? Karena harap. Bisa gitu, nggak bisa gitu. Sabar Paji, sabar. Ya sabar Bu Hajinya. Oh, Nggak dengar kok ya. Pura-pura nggak dengar. Sehingga ketika suaminya melakukan satu kesalahan, semua kebaikannya dilupakan. Itu karakter wanita. Dan karakter ini karakter bawaan lahir. Ternyata Pak, karakter seperti itu menular ke lelaki Pak. Sehingga dulu zaman sahabat, lelaki itu Masya Allah, mereka adalah manusia yang punya prinsip yang kuat, ya. Sifat-sifat lelakaiannya lebih sempurna. Belakangan sifat wanita itu pindah ke lelaki. Karena lemahnya karakter lelaki di zaman sekarang. Maka sikap tidak pandai bersyukur juga ternyata sama, berimbang antara laki dan perempuan. Makanya kemudian kita lihat orang jadi serba sensitif ketika punya masalah. Ada banyak yang baik, mungkin dipendam. Begitu satu punya masalah, beritanya sudah sampai ke tanah air. Yang sini barangkali belum tahu, tapi yang di tanah air sudah ngabari. Betul nggak? Ada kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini. Subhanallah.
Karena karakter kita itu ketika punya masalah, kita melupakan kebaikan. Hari yang lancar, yang nyaman, yang enak, lupa semuanya. Hanya dengan satu, antri toilet. Begitu ada satu masalah, ada kotoran tidak disiram. Ini airnya mana? Ini kok sistem, wah, ini pipanya kok rusak, dibiarin saja. Itulah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hambaku itu yang pandai bersyukur. Baik. Dan jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, efek ini ternyata adalah proyek besarnya iblis. Jadi si iblis ketika diusir dari surga, dia bersumpah apa, Pak? Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Qala fa bi'izzati. Iblis mengatakan, dengan keagunganmu ya Allah. Dia bersumpah dengan menyebut sifat keagungan Allah. La ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan mereka semua. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Akan aku datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Kenapa nggak dari arah atas? Karena atas itu datangnya hidayah. Iblis nggak bisa goda manusia dari arah atas. Sebab itu dari arah turunnya hidayah. Allah katakan di surat Al-A'raf, akan aku datangi mereka dari arah depan, dari belakang, kanan, kiri. Fala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga kau tidak akan jumpai mayoritas di antara mereka yang pandai bersyukur. Makanya karakter punya pintar bersyukur, pintar berterima kasih, pintar menampakkan kebaikan. Itu karakter yang mungkin hilang di antara kita. Artinya kita perlu banyak belajar. Mencoba untuk memperbaiki suasana batin. Coba bandingin ya. Dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di tanah air maupun di luar. Baik ketika kegiatan sifatnya pribadi, bersama keluarga, maupun bersama masyarakat. Mana yang lebih banyak? Enaknya atau enggak enaknya? Lancarnya atau hambatannya? Tapi kadang yang lebih banyak kita ingat yang mana? Buruknya. Bagian enaknya lebih sering kita lupakan. Itu contoh sebenarnya keberhasilan iblis menggoda manusia dari arah mereka diajak untuk lebih banyak mengungkit tidak enaknya daripada enaknya. Makanya selanjutnya kita mulai belajar ini, Pak. Sekali lagi yang namanya proses perjalanan pasti di sana ada masalah. Baik. Terus bagaimana belajar untuk bersyukur? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW bersabda, La yashkurin nas, la yashkurillah, man la yashkurin nas. Seseorang tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau dia nggak bisa berterima kasih kepada manusia. Para ulama menjelaskan seperti ini. Ada dua makna untuk hadis ini. Hadis riwayat Muslim, kenapa dikatakan bahwa orang tidak bisa bersyukur kepada Allah ketika dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia? Tafsir yang pertama adalah, kenapa disebut orang tidak bisa bersyukur kepada Allah ketika dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia? Karena kepada yang kelihatan saja dia nggak bisa berterima kasih, apalagi kepada yang gaib. Kita misalnya, Pak, dikasih kebaikan orang lain, si A ngasih hadiah ke kita atau ngasih bingkisan ke kita, itu kan kelihatan ya, kelihatan siapa yang ngasih, kelihatan wujud fisik yang dikasih. Jadi fisiknya ada. Berterima kasih kepada yang berbentuk fisik itu lebih gampang. Kalau yang kayak gini nggak bisa, apalagi kepada zat yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kadang orang nggak merasa. Setiap hari dia dikasih nafas, setiap hari dia bisa bicara,
Pita suaranya normal, gratis. Setiap hari dia bisa makan nyaman. Doyan, bisa ketelan itu makanan. Setiap hari dia bisa bergerak. Dan mungkin gak ada kesadaran kalau itu semuanya Allah yang ngasih. Karena saking apa? Seringnya. Bagi dia, ini hal yang biasa. Karena gak kelihatan. Kalau kemudian berterima kasih kepada yang kelihatan gak bisa, apalagi kepada zat yang tidak kelihatan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, pemberian manusia itu sedikit atau banyak dibandingkan pemberian Allah? Lebih sedikit. Jika dia pemberian yang lebih sedikit nggak bisa berterima kasih, apalagi kepada anugerah yang lebih besar. Makanya di antara cara belajar untuk bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, ibu-ibu pandai berterima kasih kepada suaminya, bapak-bapak pandai berterima kasih kepada istrinya, kita pandai berterima kasih kepada temannya, karena siapapun di antara kita itu pasti pernah punya jasa kepada kita. Sampai pun Allah ingatkan, Pak, yang namanya perceraian itu biasanya dilandasi karena apa? Gesekan, nggak cocok, kebencian, dan seterusnya. Itu pun tetap Allah ajarkan dalam ayat di akhir surat Al-Baqarah yang berbicara tentang masalah perceraian. Wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan sampai kalian melupakan jasa di antara kalian. Maksudnya suami istri. Kalian dulu kan pernah jadi suami istri. Dan dalam ikatan keluarga yang kalian miliki ketika kalian menjadi suami istri, kalian pernah nggak dapat kebaikan dari istrimu? Pernah. Apa dulu? Dimasakin. Tapi nggak enak, Pak. Tapi kan udah dimasakin, ya. Masalah enak nggak enak itu belakangan, ya. Terus apa lagi? Dipijitin. Apalagi? Dan ada manfaat yang dia punya. Istri punya manfaat nggak dari suaminya? Dapat, Pak. Apa? Dikasih uang belanja, tapi dikit. Dikasih ini, pernah dikasih ini, ya minimal dikasih mahar lah, kan? Dikit yang cashless-nya banyak, Pak. Baik. Minimal kalian pernah dapat manfaat. Itu adalah jasa pasangan hidupmu kepadamu. Apakah kau harus melupakan itu begitu kau bercerai? Allah ajarkan, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan jasa antara sama kalian. Karena mungkin ketika orang bercerai itu, namanya bercerai ya, semangatnya kan semangat kebencian. Pengen pisah, nggak pengen hidup bersama, saya pengen jauh dari kamu. Sehingga yang diingat-ingat jeleknya semua, Pak. Tapi itu pun masih Allah ingatkan. Istrimu pernah punya jasa kepada kamu, suamimu pernah punya jasa kepada kamu. Hal yang sama juga dalam interaksi antara kita. Ya. Dalam interaksi kita, Allah katakan dalam Al-Quran, namanya gesekan itu pasti menimbulkan panas. Namanya gesekan pasti menimbulkan panas. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu sebagai sumber fitnah. Sejauh mana kalian bersabar? Bapak Ibu, pernah nggak Anda menjumpai manusia yang akhlaknya sempurna? Orang itu sudah meninggal. Dan tidak mungkin hidup bersama kita. Kita dinantikan oleh beliau di mana, Pak? Di mana? Buktikan rasa cinta kita kepada beliau dengan apa, Pak? Perjuangkan untuk ketemu beliau. Dengan cara berusaha mengamalkan sunnah beliau. Setelah itu, semua manusia pasti punya kekurangan. Dan berinteraksi dengan siapapun, pasti ada rasa nggak nyaman. Bahkan berantem itu pernah terjadi antara Abu Bakar dan Umar. Dua sahabat terbaik pernah, Bapak, berantem. Abu Bakar ketika emosi kepada Umar, mengeluarkan kalimat umpatan kepada Umar
sampai membuat Umar naik pitam, emosi, kemudian beliau langsung nyelonong pulang. Abu Bakar nguntiti dari belakang. Saya minta maaf, tolong maafkan saya. Sampai Umar masuk rumah, lihat Abu Bakar, terus ditutup pintu rumahnya. Nangis Abu Bakar. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ada gesekan dengan Umar. Saya mengucapkan kalimat sesuatu yang tidak nyaman, lalu Umar sakit hati. Saya sudah berusaha minta maaf sampai berjalan di belakang beliau untuk minta maaf, tapi Umar gak mau maafkan. Dipanggillah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dinamaikan dengan Abu Bakar. Itu kalau ada orang yang bisa kita jadikan sebagai pusat titik islah. Kalau nggak ada gimana Pak? Mungkin gesekan itu akan tetap bertahan. Makanya kalau bisa jamaah, suasana seperti ini, mau ke museum? Oh sekarang? Baik, silakan. Jam berapa? 11 ya? Siap. Barakallahu fiik. Mohon jangan dicurigai, bukan untuk belanja ini. Ada yang titip nggak? Nggak ada. Bukan dalam rangka belanja. Mau cek harga. Baik. Jadi dalam suasana ketegangan itu Rasulullah SAW kemudian mendamaikan dua sahabat mulianya ini. Itu contoh. Tapi jamaah ada harapan, ada harapan. Apa harapannya? Sebagaimana gesekan bisa menimbulkan suasana panas, gesekan juga bisa menimbulkan medan magnet. Yang kedua inilah yang kita harapkan. Sehingga terkadang ada orang ketika dia nggak kenal, jaga jarak. Begitu makin kenal, makin rapat. Ada orang ketika nggak kenal, biasa saja. Begitu kenal, makin renggang. Kita berjuang, Pak, untuk jadi yang seperti yang pertama. Makanya, sebentar lagi kita akan berpisah. Perpisahan sementara ya. Karena mungkin nanti malam, bukan tadi malam, nanti sore, sudah ada yang berangkat. Dan mungkin kita tidak bisa berjumpa di airport, karena yang kloter pertama langsung pulang. Maka saya harapkan di bagian akhir perpisahan kita ini, semoga suasananya semuanya nyaman. Saya mohon semuanya husnudzon kepada sesama. Saya mohon satu ini. Semuanya husnudzon kepada sesama. Baik husnudzon kepada istrinya, suaminya, satu kamar, tetangga kamar, maupun tetangga hotel. Suasana kita ketika pulang tidak akan membawa beban panas kalau Bapak Ibu telah melepaskan semuanya. Anda jadikan saya husnudzon kepada yang lain. Dan inilah kunci ada seorang sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Abdullah bin Amr bin As pernah satu majelis bersama Nabi SAW. Tiba-tiba beliau mengatakan, "Sayati min hadza rajulun min al-jannah." Akan datang dari arah ini seorang sahabat penduduk surga. Tiba-tiba datang sahabat fulan. Maka Abdullah penasaran. Kok bisa fulan ini disebut oleh Nabi SAW alul jannah? Sehingga Abdullah ini minta izin kepada sahabat fulan ini, boleh enggak saya nginep di rumahmu? Pengen tahu apa sih kira-kira ibadah yang tidak kelihatan orang lain sampai beliau disebut sebagai alul jannah. Diperhatikan, tahajudnya biasa saja, sholat duhanya biasa saja, gak ada yang istimewa. Ternyata beliau juga gak yasinan di rumah, gak tahlilan di rumah, gak mujahadahan di rumah, gak ngadain acara-acara kayak gitu, biasa saja. Maka ketika selesai memperhatikan kondisi ibadah ini, beliau tanya, apa rahasianya?
Karena saya mendengar Nabi SAW menyebut kamu sebagai ahlul jannah. Sahabat ini mengatakan, kau bisa lihat, amalku biasa saja. Ya itulah kebiasaanku. Tapi ada satu. Setiap kali saya mau tidur, saya berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semua kezaliman orang lain kepada diriku, aku maafkan. Aku maafkan. Ini yang mengantarkanmu ke surga. Gak semua orang bisa kayak gitu. Kadang kan kita ketika mau tidur teringat, tadi ada orang yang nyenggol saya. Nyenggol aja kan kadang kebawa perasaan ya Pak. Ada orang yang mempet saya. Ada yang askar yang nyeret saya. Ada ini. Ada yang gak nyaman. Ada ini. Ini kok tadi saya dipersulit saya gini. Sakit hati dia. Kemudian itu kebawa. Saya nggak ridho. Dalam situasi dia nggak ridho, berat bagi dia untuk memaafkan. Tapi ada sahabat yang bisa Pak, menjadikan itu. Saya maafkan semua. 3 orang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dan sahabat ini daftar untuk ikut perang Tabuk. Tapi syarat untuk bisa ikut perang Tabuk apa Pak? Harus punya kendaraan. Kalau nggak punya onta, kuda, keledai, nggak boleh ikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat At-Taubah tentang keberadaan 3 sahabat ini. Sampai mereka itu nangis. La ajid. Coba saya bukakan ayatnya. Saya bukakan ayatnya ya. Mohon bersabar. Ada di surat At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ada 3 orang yang dia dianggap oleh Allah nggak berdosa meskipun dia badannya seger, masih muda, tapi nggak ikut jihad perang Tabuk. Dan orang ini nggak berdosa. Dia datang kepadamu agar kau memberikan kendaraan kepadanya, tapi kau katakan, aku tidak punya kendaraan yang bisa kusumbangkan untuk kalian. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam. Mereka pulang sambil nangis, nggak bisa ikut jihad, itu sambil nangis pulang. Dan ini juga dialami oleh kaum muslimin di Indonesia. Ketika visanya nggak keluar, dia pulang sambil nangis. Kenapa? Malu sama tetangga. Sudah tasyakuran. Ada yang nangis karena nggak keikut berangkat haji. Ada yang nangis karena malu sama tetangga. Ada yang nangis karena duitnya nggak balik. Semua itu nilainya beda, Pak. Sahabat ini pulang, nangis karena nggak bisa ikut jihad. Salah satu di antara mereka namanya Ulbah. Lalu si Ulbah ini ikrar kepada Allah. Saya nggak punya apa-apa ya Allah. Yang bisa aku sedekahkan untuk dukung dakwah Islam. Sebab dia nggak punya harta. Ulbah ini sahabat yang miskin. Mau sedekah, duit nggak punya. Sedekah makanan nggak punya. Mau sedekah apa? Saya nggak punya. Apa yang boleh sedekahkan, Pak? Beliau sedekah kehormatan. Bayangin, ibu-ibu kebayang nggak sedekah kehormatan kayak gimana? Masa kehormatan disedekahkan, Pak? Kita kan harus jaga kehormatan. Ini orang sedekah kehormatan. Udah nggak punya apa-apa yang bisa aku sedekahin. Tinggal satu, kehormatanku. Yang menghina aku, melecehkan aku, mencaci maki diriku,
mengumpat aku, menggunjing saya, menggibah saya, tak halalkan semuanya. Hanya itu yang bisa aku sedekahi. Subhanallah. Mungkin nggak kita kepikiran kayak gitu? Ternyata bagian ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang kita kan, oh ini harga diri saya, nggak bisa saya. Gimana? Dibela kan? Ini harga diri keluarga saya. Dia nggak mau, nggak terima. Tapi ternyata bagi sebagian sahabat yang ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah yang besar, sedekah kehormatan. Jadi kadang dalam situasi seperti ini ada bagian yang mungkin sebenarnya ini bisa jadi peluang amal. Tapi bagian ini kita nggak punya teorinya. Kita belum paham fikihnya. Sahabat ngerti itu. Coba kita tiru ya. Mungkin ada orang yang menyakiti hati kita. Dalam gesekan yang terjadi di antara kita nggak terima. Tapi kalau kemudian beban panas itu kita lepas, ngapain sih kita bawa? Beban panas itu kita lepas dengan kita katakan, udahlah, daripada nanti ini ke bawah sampai pulang, belum tentu juga menghasilkan pahala, saya maafkan. Saya halalkan siapapun yang barangkali membuat hati saya nggak nyaman, hati saya nggak enak. Karena ini bagian dari sedekah yang bisa kita berikan untuk orang lain. Imam Ahmad itu waktu beliau tinggal di Baghdad. Baghdad ketika itu penguasanya Al-Ma'mun. Dan dia berpaham apa? Mu'tazilah. Si Al-Ma'mun ini ketika berkuasa sebagai raja di daulah Bani Abbasiyah, jadi dia kan anaknya Harun ar-Rasyid. Anaknya Harun ar-Rasyid, pasca Harun ar-Rasyid meninggal digantikan oleh Al-Amin. Ini orangnya baik. Tapi Al-Amin meninggal dunia digantikan Al-Ma'mun. Ini terpengaruh dengan paham Mu'tazilah. Dia maksa seluruh kaum muslimin mengatakan paham Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Maka yang nggak mau dipenjara, dipaksa untuk diseret ke kerajaan. Salah satunya Imam Ahmad dibawa ke kerajaan. Dalam perjalanan Imam Ahmad berdoa kepada Allah, Allahumma la turinil ma'mun. Ya Allah, jangan kau perlihatkan mataku dengan Al-Ma'mun. Maka di perjalanan ada kabar Al-Ma'mun meninggal dunia. Dengan doa dari Imam Ahmad. Tapi penggantinya lebih ganas daripada Al-Ma'mun. Namanya Mu'tasim. Nah, si Mu'tasim inilah yang menyiksa Imam Ahmad. Dicambuk, dipenjara, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau nggak mau dicambuk sampai pingsan. Berkali-kali seperti itu. Beliau dipenjara selama beberapa tahun. Sampai akhirnya Al-Mu'tasim meninggal, diganti oleh Al-Wathiq, masih sama. Dan penggantinya Al-Wathiq yang tobat. Lalu setelah beliau dikeluarkan dari penjara, Imam Ahmad itu ditanya, apakah Anda akan nuntut Al-Mu'tasim di akhirat? Subhanallah. Mungkin Pak, orang di zaman sekarang itu nggak hilang, Pak. Sakit hati itu nggak hilang. Tapi Imam Ahmad mengatakan gimana? Apa ruginya saya kalau Allah tidak menghukum Al-Mu'tasim disebabkan saya memaafkan Al-Mu'tasim? Apa ruginya saya? Dimaafkan itu Al-Mu'tasim. Sehingga kalau Allah tidak menyiksa Al-Mu'tasim disebabkan karena beliau, itu kan beliau tidak rugi. Tapi beliau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memaafkan. Mungkin Pak kita nggak sanggup bisa sampai sekelas memaafkan setingkat itu. Makanya sekali lagi jamaah ya,
ada hal yang mungkin lebih ringan di antara kita, gesekan-gesekan kecil. Saya yakin itu terjadi. Maka kata kuncinya satu. Saya mohon Pak, tolong itu dilepaskan. Sehingga Bapak Ibu meninggalkan kota Madinah, meninggalkan kota Nabi, meninggalkan negeri ini dalam situasi hati plong, tanpa beban gesekan dengan siapapun. Itu yang kami harapkan. Dan insya Allah inilah yang membuat kita jadi lebih ringan ketika kita pulang. Semoga nanti mengantarkan kita untuk tidak kapok, Pak, ketika melakukan perjalanan ibadah lagi. Kadang kan kita teringat dulu, jadi nggak suka. Tadi ada kawan yang kirim WA. Dia dengar ada orang yang mengatakan, saya benci haji. Dia ngomong gitu. Ini WA-nya masih ada. Jadi dia, saya benci haji. Kapok saya ke Arab. Jadi dia termasuk salah satu jamaah yang pulang awal. Muncul kebencian seperti itu karena suasana nggak nyaman yang dia dapat. Ini kan bahaya ya. Ya memang kebencian ini bisa sampai pada tingkatan maksiat dosa besar. Meskipun dia telah melakukannya. Coba kira-kira orang kayak gini hajinya diterima nggak? Jadi ada orang yang sampai membenci ibadah itu, membenci perjalanan itu gara-gara semua hal tidak enak yang dia dapatkan. Baik ketika pelayanan, baik suasana suhunya, panasnya. Insya Allah nggak terjadi dengan kita ya. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Disebabkan karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, amalnya jadi hilang. Waliyadzubillah. Pahala amal orang jadi hilang karena nggak seneng dengan ibadah yang dia kerjain. Ngapain dia capek? Selesai dia ngelakuin ibadah, dia benci dengan ibadah itu. Gimana? Hilang itu Pak. Sayang. Makanya kata kunci pertama, saya mohon Bapak Ibu tetap cintai amal ibadah walaupun saat kita melakukannya berat. Kemarin gimana Pak perjalanan hajinya? Oh, Masya Allah. Toilet antri. Begitu masuk pemandangannya Masya Allah. Ya. Terus itu pun airnya mampet. Terus apa lagi? Mau makan antri. Apa lagi? Wow, ngantri ketika pengecekan paspor. Ngantri di sini nggak bisa tidur, nggak bisa. Capek. Terus gimana? Kapok gue, kapok. Dia jadi benci ibadah itu gara-gara semua hal yang tidak enak dia alami. Gimana mau istiqomah? Ibadahnya aja dia benci. Ada orang yang nggak kuat dengan ibadah tertentu, Pak. Meskipun dia melakukannya, akhirnya yang muncul justru kebencian. Maka jangan sampai Bapak Ibu setelah pulang ini kita benci ibadah haji. Jangan sampai. Yang kedua, jangan sampai benci kota suci. Ini kota dipilih oleh Allah. Karena pasti Allah kok naruh kegiatan haji di kota yang nggak enak kayak gitu. Udah panas. Terus apa lagi, Bang? Air mampet. Apa lagi? Toiletnya macet. Nggak ada lontong sayur. Nggak ada lontong sayur. Ada. Makanannya rasanya kayak gitu semua. Udah nyari warung Indonesia sama aja. Rasanya rasa India. Masya Allah. Ini kita makan tuh paksa-paksa masuk gitu.
Jadi dia benci kota suci karena itu. Padahal jamaah, mungkin apa yang kita alami tidak lebih memprihatinkan dibandingkan orang masa silam. Kita kan ber-AC bisnya ya. Kemudian apa lagi Pak? Ada snacknya, dikasih hadiah, ada kacang. Saya nggak kebagian kemarin. Saya dua satu itu. Oh, ngaku dia. Kalau saya maafkan. Baik. Jangan sampai Bapak Ibu benci dua kota suci. Satu kota Nabi, satunya pilihan Allah, dan itu kotanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kota Mekah. Maka tetap taruh rasa cinta kita kepada dua kota suci yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam kegiatan ibadah yang kita lakukan, ini kan berat ya. Biasanya orang setelah melakukan yang berat, begitu dia ngelakuin yang ringan, terasa gimana Pak? Lebih enteng. Kalau udah sampai rumah, tahajud itu terasa ringan. Jalan kaki ke masjid yang 200 meter, ringan. Kemarin gimana Pak? Biasanya sih pakai mobil. Sekarang saya jalan kaki. Kemarin latihannya gimana? 6 kilo Mas. PP. Tanpa air. Ini 200 meter, enteng. Seharusnya kayak gitu. Buat diri kita jangan lebih manja daripada sebelum berangkat. Pertahankan Pak. Kata kuncinya gini Pak. Jangan memanjakan diri sendiri. Kata kuncinya itu. Sebagian asatidzah itu kalau subuh lebih milih masjid yang jauh. Biar bisa jalan kaki. Jauh. Hingga sebelum adzan udah berangkat. Ya. Sampai di masjid, adzan. Bisa sholat qobliyah subuh. Kita udah biasa itu dengan Masjid Nabawi, dengan Masjidil Haram. Dengan jarak jangkau minimal rata-rata kan 200 meter ya. Meskipun hotelnya udah deket, tapi tetap 200 meter. Karena pintu gerbang Masjid Nabawi sampai shop depan itu 200 meter itu. Nanti ketika di rumah, kalau kemudian saya mau istirahat dulu lah, udah ini tak manjain dulu badan gue. Hilang itu Pak, udah. Yang berat-berat ini jadi apa? Hilang. Yang biasa latihan militer, bawa beban berat, kemudian sampai rumah disuruh ngangkat panci, gimana? Hah? Enggak, saya ingin istirahat. Tapi ketika itu dilanjutkan, biasanya dulu ngangkat ini, di rumah, jangankan ngangkat panci, yang bawa panci diangkat sekalian. Kenapa? Mantu katanya. Bukan membantunya, anaknya. Oh, ini udah kelamaan kayak gini ya? Masya Allah. Baik. Jadi tolong kebiasaan-kebiasaan ini nanti Anda jaga. Saya yakin Pak, efek pertama yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah jet lag. Jet lag itu pasti. Anda selalu bangun jam 3, jam 4, yang di Indonesia jam berapa? 8 ke atas. Pasti jet lag, karena kita terlalu lama. Kalau umroh mungkin nggak jet lag. Oh iya, kita buktiin nanti ya. Tak telepon Pak Sudarmono jam 5. Oh iya. Nah itu tolong perjuangkan, jangan sampai subuh kelewatan. Minta istrinya, kalau istrinya juga jet lag ya. Anaknya, tolong nanti Bapak Ibu dibangunin kalau sudah adzan subuh. Bangunnya itu berat sekali. Karena di sana jam 4, di sini masih jam 12. Waktunya kita ngorok itu.
Tapi perjuangkan untuk bangun sholat subuh. Setelah itu jenengan istirahat silakan. Karena kita sedang latihan untuk mempertahankan yang berat-berat tadi, Pak. Tolong jangan dituruni. Karena kalau turun, badan kita sudah mulai enak, manja lagi, Pak. Seperti sebelumnya. Biar yang sudah mengalami hal yang berat ini terasa lebih ringan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Bapak Ibu, nanti yang pesawatnya jam 3 siapa saja? Yang jam 3 angkat tangan. Pesawat jam 3. Tidak harus hari ini, tidak harus hari ini. Termasuk yang kloter 2, hampir semua ya. Hampir semua ya. Baik. Subuh jam 4. Maka saya minta sebelum naik pesawat dalam posisi suci. Pelanggaran pertama yang dilakukan oleh jamaah haji dan umroh tidak sholat subuh. Dan banyak itu ternyata. Jadi begitu pesawat ke arah timur, berangkat jam 2, jam 3, itu tidur semuanya sampai siang, itu dibangunin masih kriip-kriip. Kelewat semua, dibangunin subuh itu udah nggak kuat. Maka saya minta ketika take off jam 3 ya, take off jam 3 apa boarding? Take off jam 3.10, itu Bapak nggak nunggu setengah jam udah subuh itu. Karena di atas. Jadi tolong pertahankan, jangan sampai tidur. Jaga suci, jangan tidur. Langsung sholat, begitu lihat jendela, kok sudah ada terang dikit, langsung sholat. 15 menit matahari terbit. Karena ke arah timur. Oh iya, cuma 15 menit tuh. Boleh nggak sampai setengah jam itu. Saya perhatikan. Dari titik fajar, begitu lanjut 15 menit, matahari sudah terbit. Telat sudah. Yang antri toilet, yang antri, wah, nggak kebagian. Anda subuhnya kebablasan. Pelanggaran pertama, jamaah haji dan umroh. Jadi mereka di tanah suci nangis, begitu pulang, lupa semua. Perjuangkan ya. Maka jangan tidur, begitu take off, bertahan, jangan ngentut, jangan tidur. Pengen ngentut gimana Pak? Tahan. Makanya selesaiin ketika masih di darat ya. Yang pengen buang air. Udah. Yang pengen ngentut, dintutin dulu. Wudhu, naik pesawat. Jadi boarding jam 2, itu sudah persiapan wudhu. Jaga wudhu, take off, setengah jam, sholat. Saya tidak ingin jamaah saya ada yang terlambat sholat. Bagaimana saya sendiri tidak berharap saya sendiri melakukan hal yang sama. Maka saya juga ingin jamaah bertahan, jangan sampai terlambat sholat subuh. Ya, kalau nggak bisa di musola, SV kan ada musolanya ya. Silakan sholat di kursi masing-masing. Ya, kalau Bapak Ibu dapat seat depan, bisa sholat di sela-sela yang bisnis. Itu diizinkan. Di sela-sela bisnis itu dipakai sholat, saya pernah pakai, dibolehkan. Kalau yang belakang, ambil musola. Yang tengah, jika terlalu antri, khawatir kelewat waktu, silakan sholat di kursi. Wallahu. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan. Kita landing jam nggak sempat ya, nggak sempat. Maka sholat duhur asar di atas. Lebih baik begini. Anda pastikan matahari atau mepet agak akhir ya. Misalnya 3 jam sebelum landing. Itu sudah pasti kalau nggak masuk duhur masuk asar, pasti. Ketika ada pengumuman, sekarang kita di negara ini sudah masuk waktu duhur. Sebaiknya tahan dulu. Karena saya pernah dapat pengumuman duhur itu 2 kali. Sekarang kita berada di negara ini masuk waktu duhur. Dia mengumumin lagi. Sekarang kita di negara ini masuk waktu duhur. Kok duhur 2 kali? Bingung ini. Maka lebih baik dibablaskan sekalian ya. Diterusin. Jadi kita yakin kalau nggak duhur, asar. Maka kurang lebih 3 jam sebelum landing,
sholat jamak duhur asar. Ya. Karena waktu sholat bagi musafir itu kosor, dua kosor takhir. Bapak kalau bisa di musola, gitu. Baik, ada lagi? Saya pernah dapat kajian itu yang ngasih itu dia ngasih tahu bahwa tidak ada sholat wajib di Pesawat, di atas kendaraan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Umar mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, dan beliau melaksanakan sholat wajib di tanah, sehingga ditegaskan oleh para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Tapi kendaraan yang ditunggangi orang masa silam itu kendaraan yang bisa diberhentikan dimanapun, kapanpun. Kendaraan kita ada yang nggak bisa seperti itu. Pak pilot mampir sebentar ke rest area di atas awan. Andai kan ada, Anda nggak mau pulang, itu di surga, Pak. Sehingga para ulama mengatakan hukum asalnya tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Makanya teman-teman Jakarta itu kalau pulang kerja sore jam 5 sampai rumah jam 8, itu gimana Pak? Boleh nggak sholat di atas mobil? Nggak boleh pada asalnya. Terus gimana? Kamu harus turun. Nah, turun gimana? Di atas tol. Cari rest area. Sebisanya. Wajib itu. Kalau enggak nanti jadinya 4 waktu sholat. Ya. Duhur, asar, isya, subuh. Maghribnya nggak ada. Karena selalu kelompatan. Dan enggak boleh kok jamak tiap hari. Jamak takhir setiap hari apa? Dari mulai Senin sampai Jumat. Subhanallah. Ini bukan rukhsah namanya. Anda menggeser waktu sholat. Nggak boleh kayak gitu. Baik. Nah, kecuali dalam posisi terpaksa. Di atas kendaraan yang tidak mungkin kita bisa apa? Berhenti. Baik. Kemudian, saya teringat jadi. Ada kaidah al-maisur la yasqutu bil maksur. Bagian yang mudah dikerjakan tidak hilang gara-gara ada bagian yang tidak bisa dikerjakan. Bapak Ibu di kursi pesawat ketika sholat wajib apa yang bisa dilakukan? 1, berdiri, bisa nggak? Bisa? Hah? Di tengah-tengah nggak bisa berdiri. Hah? Di tengah? Yang tengah-tengah kita susah berdiri, ganggu orang kiri kanan. Ganggu orang kiri kanan ya? Tapi kalau yang kayak kemarin kita enak kayak kosong. Iya. Saya pernah, jadi kalau pesawat itu kan samping kanan kiri ada kabin bagasi. Itu lebih pendek. Jadi kalau kita berdiri sundul. Tapi kalau yang tengah nggak sundul. Mungkin Pak Chandra, Pak Indra. Kalau Pak Indra sundul ya duduk ya. Atau cari musola. Kalau sundul, Anda duduk. Tapi kalau nggak sundul, berdiri. Jadi takbiratul ihram berdiri. Allahu Akbar. Baca Fatihah surat sudah. Ketika mau ruku, depannya kan ada kursi. Anda duduk, ruku. I'tidal sami Allah liman hamidah. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Rakaat kedua Allahu Akbar. Berdiri. Harus seperti ini. Oh, di kereta juga sama. Di kereta, di pesawat. Nah, saya sholat di pesawat, meskipun di kursi, kalau wajib, berdiri. Kalau sholat sunnah, bebas. Apa? Baca Fatihah aja lah. Baca Fatihah, baca surat. Ambil itu tidak duduk. Hah? Tidak duduk. I'tidal duduk. I'tidal duduk. Nah, kalau ruku gimana Pak? Kan tidak mungkin gini ya.
nanti mencium keningnya itu. Bahaya. Jadi ketika ruku Anda duduk. Bisa insya Allah. Nah, dan Bapak Ibu bisa berjamaah. Bisa berjamaah. Caranya gimana? Putra, 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 putri, bisa kan? Misalnya suami istri atau Anda bisa berjamaah dengan jajaran. Yang di sebelah kiri adalah imam. Kanan-kanannya makmum, belakang kalau mau bermakmum, silahkan. Dan itu pernah saya lakukan, saya bersama istri, jamaah, jejer. Saya teman-teman juga sama. Kanan-kanan, belakang jadi makmum. Sehingga yang sebelah kiri jadi imam. Maka bisa sholat jamaah di pesawat dalam posisi sholat di kursi. Harus berdiri. Tapi kalau size-nya nggak cukup, ketika berdiri, waduh, wah. Tapi memang selama saya sholat di masjid, ibu banyak yang gitu, Ustaz. Berdiri terus duduk, berdiri. Iya, karena mereka kalau sujud di tanah nggak bisa bangkit itu. Silakan. Ustaz, kalau yang tadi Ustaz bilang berjemaah tadi, jadi kalau yang sholat maghrib bisa bacanya tetap dilafazkan atau? Ya, dikeraskan. Amin, amin, keras. Ya, secukupnya ya. Iya, dikerasin. Sholat subuh kan keras ya, Pak. Dikerasin. Ya, secukupnya. Kalau terlalu keras, dimarahi pilot ya jangan. Tapi dengan catatan bacaan Al-Fatihahnya. Yang jadi imam, misalnya ya, sebelah kiri ini bacaan Fatihahnya belepotan semua. Sebelah kanan, ini bacaan Fatihahnya bagus ya, pindah sebentar kan ya. Nanti balik lagi kan enggak apa-apa. Dulu saya di tengah itu, terus dipindah ke sebelah kiri biar bisa jadi imam ketika sholat jamaah di atas pesawat. Baik, ada lagi? Ibu-ibu, ada yang mau disampaikan? Masalah niat, apa niat dalam hati atau pakai usul gitu? Niat itu ulama sepakat dalam hati. Ulama sepakat dari semua mazhab. Apakah boleh dilafalkan usolli nawaitu? Dalam mazhab Syafi'iyah melarang. Yang boleh Hambali. Ya meskipun ada sebagian Syafi'iyah yang membolehkan. Kalau Syafi'iyah sendiri resminya itu melarang. Karena niat itu ada dalam hati. Sampai kata An-Nawawi, apabila ada orang mengatakan usolli atau nawaitu, beda antara lisan dengan batin, maka yang dinilai yang hati. Gitu? Nah. Karena nggak diucapkan pun ulama sepakat sah. Sebab niat itu otomatis ada dalam hati. Mustahil manusia bisa melakukan amal tanpa niat. Mustahil manusia itu bisa melakukan amal tanpa niat. Coba praktekkan, kerjakan sholat tanpa niat. Nanti kalau bisa laporin ke saya. Sampai ada ulama yang mengatakan, "Lau kullifna bi'amalin bila niyah, lakana min taklifin ma la yuta." Andaikan kita diperintahkan untuk beramal tanpa niat, mustahil bisa dikerjakan. Sebab niat itu otomatis. Ada dalam hati. Bapak mau ngapain? Nggak tahu ya, saya kok takbiratul ihram. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak ngelindur, apa? Hilang akal. Baik. Ada lagi? Cukup? Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan ada tambahan dari Pak Andi atau Ustaz Yusuf berkaitan dengan teknis kepulangan ya. Baik. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.